Selamat datang lagi di penyelaman mendalam kita. Anda udah share sumber yang menarik banget ya soal perdebatan sejarah populer di Indonesia. Kita coba urai bareng yuk. Ada beberapa klaim nih yang sering banget kedengeran. Bener nggak sih kita dijajah 350 tahun? Terus kultur stelsel, itu apa sebenarnya? Sistem tanam biasa? Atau beneran tanam paksa? Dan juga soal nama Indonesia sendiri. Gimana ceritanya nama itu bisa lahir? Sumber yang Anda kasih ini kan semacam analisis kritis gitu ya, yang bedah narasi umum pakai temuan-temuan baru. Nah, misi kita kali ini coba ngertiin deh kerumitan di balik klaim-klaim itu. Lihat gimana cerita sejarah dibangun dan mungkin nemuin fakta yang, wah, bikin kaget. Oke, siap ya? Kita mulai dari yang paling legendaris nih, mitos 350 tahun penjajahan Belanda. Angka ini kayaknya udah nempel banget ya di kepala kita. Tapi kok sekarang banyak sejarawan bilang itu mitos? Gimana tuh ceritanya? Iya betul, angka 350 tahun itu sering disebut mitos historis. Tujuannya untuk pembangunan bangsa. Kemungkinan besar sih ya dipopulerkan oleh tokoh nasionalis zaman dulu, kayak Bung Karno mungkin. Tujuannya ya bagus sebetulnya, buat nyiptain rasa senasib gitu. Biar suku, budaya, kerajaan yang beda-beda ini ngerasa jadi satu, Indonesia. Tapi belakangan ini mulai dikritik, dianggap terlalu Nederlandosentris. Nederlandosentris. Maksudnya gimana tuh? Fokus ke Belanda gitu? Iya, jadi ceritanya itu terlalu fokus ke Belanda sebagai aktor utama. Kita seolah cuma korban pasif aja. Padahal kan banyak perlawanan, kedaulatan lokal juga jalan terus. Lagian logika sederhananya aja deh. Kalau dihitung dari VOC berdiri 1602 ya, Ya, 1602. ditambah 350 tahun, jatuhnya kan 1952. Bukan 1945 pas kita proklamasi atau 1949 pas pengakuan kedaulatan. Agak aneh kan hitungannya? Wah, iya juga ya. Nggak kepikiran. Terus, argumen yang lebih kuat dari sejarawan ada, katanya ada dari GJ Racing ya, soal hukum. Betul sekali. Resing ini, dia neliti perjanjian-perjanjian hukum antara Belanda sama kerajaan-kerajaan Nusantara. Buktinya kuat loh. Ternyata Belanda itu nggak berdaulat penuh di seluruh wilayah selama 3,5 abad itu. Oh, jadi nggak semua wilayah dikuasai langsung gitu? Iya, banyak daerah statusnya swaperaja. Artinya punya pemerintahan sendiri, dan itu diakui secara hukum sama Belanda. Ada di aturan resmi mereka, Regeringsreglement 1854. Posisi Belanda seringnya cuma kayak lenhir. Semacam, tuan tanah feodal gitulah. Bukan penguasa mutlak di mana-mana. Penaklukan total yang disebut Pax Neerlandica itu baru benar-benar tuntas di akhir abad 19 atau malah awal abad 20. Contohnya? Aceh misalnya, itu baru bisa dibilang takluk total tahun 1904. Jadi fokusnya jadi geser kan, bukan berapa lama dijajah, tapi lebih ke perlawanan itu nggak pernah berhenti. Jadi kalau gitu penjajahan yang benar-benar efektif, yang kontrolnya terpusat, berapa lama doang kira-kira menurut para ahli? Pasti jauh lebih pendek ya? Jauh lebih pendek, betul. Perkiraan Racing itu periode kontrol efektif Belanda ya sekitar 40-50 tahunan aja. Ada juga yang ngitung minimal 37 tahun. Kalau kita lihat dari sisi administrasi Hindia Belanda yang wilayahnya jadi Indonesia sekarang, itu baru benar-benar terkontrol penuh secara administratif ya sekitar tahun 1900 sampai 1942 sebelum Jepang masuk. Wow, 40-50 tahun ya? Beda banget sama 350. Jadi periode imperialisme yang intensif tapi relatif singkat sebetulnya. Oke, masuk akal banget. Nah, kekeliruan 350 tahun ini juga katanya sering karena orang nyamain VOC sama pemerintah kolonial Belanda ya. Padahal beda. Wah, beda banget. Ini penting nih. VOC 1602-1799 itu kan perusahaan dagang. Swasta murni, tujuannya ya cari untung monopoli rempah-rempah. Iya, mereka punya hak istimewa dari negara Belanda namanya oktroy. Bisa perang, bikin perjanjian, punya tentara, tapi fokus kekuasaannya itu lebih di laut dan pelabuhan. Semacam talasokrasi lah, kekuasaan berbasis laut. Oke, jadi VOC itu kayak perusahaan raksasa gitu ya, bukan negara penjajah langsung. Nah, itu dia. Beda sama pemerintah kolonial Belanda, 1800 sampai 1942. Ini baru negara yang ambil alih. Tujuannya udah beda, lebih ke ekspansi kekuasaan, kontrol wilayah darat, eksploitasi sumber daya buat kas negara, pakai birokrasi terpusat. Kenapa peralihannya terjadi? Akhirnya asetnya diambil alih sama negara Belanda.
Nah, negara inilah yang kemudian nerapin kebijakan yang lebih sistematis dan seringkali lebih brutal. Kayak kultur stelsel itu. Salah satunya ya buat bayar utang warisan VOC tadi. Nah, pas banget nih nyambung ke kultur stelsel, ini juga sering jadi perdebatan kan istilahnya. Ada yang bilang sistem budidaya, tapi banyak yang lebih kenal tanam paksa. Mana yang lebih pas sebenarnya? Secara harfiah ya, kultur stelsel itu memang artinya sistem budidaya. Tapi kita nggak bisa lihat artinya doang. Konteksnya penting banget. Kebijakan ini kan dimulai 1830 oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tujuannya apa? Yaitu tadi, ngisi kas negara Belanda yang kosong melompong habis perang di Ponorogo sama perang di Eropa. Caranya gimana? Kok bisa jadi tanam paksa? Caranya ya maksa petani. Mereka wajib nyerahin 1/5 tanah garapannya buat ditanami tanaman ekspor yang laku di Eropa. Kopi, tebu, nila, teh gitu. Hasilnya wajib disetor ke pemerintah kolonial. Seringkali dengan harga yang udah ditentuin rendah. Prosesnya itu loh yang bikin berat. Contohnya tanaman nila nih. Petani harus nanem, panen berkali-kali setahun, ngangkut hasilnya ke pabrik pengolahan, terus kerja lagi di pabrik itu. Ngolah daun nila jadi bahan pewarna, kondisinya sering nggak sehat. Upahnya kecil banget atau malah nggak ada sama sekali, dianggap sebagai pengganti pajak tanah. Aduh, kebayang sih beratnya. Itu sih beneran kerja paksa ya, bukan cuma nanam biasa. Makanya, terus dampaknya gimana? Buat Belanda, wah untungnya gila-gilaan. Sekitar 832 juta gulden antara 1832 sampai 1877. 832 juta gulden. Itu gede banget ya zaman itu. Gede banget. Duit itu dipakai buat bayar utang negara mereka, bangun infrastruktur besar-besaran di Belanda, kereta api, kanal, macem-macem. Tapi buat masyarakat di sini, di Hindia Belanda, Nah, ini dia sisi gelapnya. Bencana kemanusiaan. Tanah buat nanam padi, makanan pokok, jadi berkurang drastis karena dipakai buat tanaman ekspor tadi. Akibatnya, kelaparan merajalela di banyak daerah. Cirebon, Demak, Grobogan, gizi buruk, wabah penyakit, angka kematian melonjak tinggi. ya ampun. Realitas penderitaan yang masif inilah yang bikin istilah tanam paksa jadi lebih ngena, lebih akurat menggambarkan esensinya, melampaui arti harfiah sistem budidaya. Makanya kan, kritik keras muncul juga dari orang Belanda sendiri. Kayak Multatuli lewat novelnya yang terkenal Max Havelaar, itu ikut mendorong penghapusan sistem ini secara bertahap. Ngeri ya dampaknya. Oke. Kita geser ke pertanyaan terakhir nih, yang juga nggak kalah menarik. Soal nama Indonesia. Pertanyaannya, apakah sebelum 1945 itu udah ada Indonesia? Mungkin perlu bedain konsep negara sama bangsa kali ya di sini. Tepat sekali. Mesti dibedain tuh. Istilah Hindia Belanda, itu kan nama administratif dari penjajah. Nama yang mereka kasih. Kalau Nusantara, itu konsep geografis kultural yang usianya lebih tua, ya kan? Tapi belum tentu nunjukin satu kesatuan politik modern. Nah, nama Indonesia ini ceritanya unik banget. Awalnya itu murni istilah ilmiah geografis. Yang pertama pakai itu etnolog Inggris, James Richardson Logan, tahun 1850-an. Oh, dari orang Inggris malah awalnya. Iya, terus dipopulerkan sama etnolog Jerman Adolf Bastian, tahun 1884. Cuma buat nyebut wilayah kepulauan ini aja, secara akademis. Nggak ada muatan politik. Titik baliknya itu, pas nama ini diambil atau diadopsi sama para aktivis pergerakan nasional di awal abad ke-20. Kenapa mereka pilih nama itu? Mereka sadar, butuh nama sendiri. Nama yang netral, nggak berbau kolonial kayak Hindia Belanda, tapi bisa menyatukan semua suku bangsa di wilayah jajahan ini. Indonesia dirasa pas. Koran Indonesia Merdeka, terbitan Organisasi Mahasiswa Perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 1924, itu udah terang-terangan pakai nama Indonesia sebagai semacam manifesto politik. Puncaknya tentu saja yang kita semua tahu, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Nah, di situ para pemuda dari berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, dan lain-lain berikrar
ini bukti paling kuat kalau bangsa nation sebagai sebuah komunitas politik yang dibayangkan itu udah lahir secara ideologis, jauh sebelum negara Indonesia resmi berdiri tahun 1945. Jadi bisa dibilang, justru pengalaman dijajah bareng-bareng oleh musuh yang sama dalam satu wilayah administrasi Hindia Belanda itu yang ikut ngebantu lahirnya rasa kebangsaan Indonesia ini ya. Ironis juga ya. Bisa dibilang begitu. Pergerakan nasional yang dimulai dari Budi Utomo dan lainnya itu kan berhasil menyatukan perjuangan-perjuangan yang tadinya lokal, kedaerahan, jadi satu cita-cita besar, kebangsaan Indonesia. Dan ya ironisnya, kolonialisme Belanda itu sendiri dengan adanya musuh bersama, batas wilayah administratif yang sama, pengalaman sejarah yang mirip, tanpa disadari ikut memfasilitasi lahirnya kesadaran kolektif ini. Negara Indonesia yang kita proklamasikan 17 Agustus 1945 itu jadi wujud fisik, wujud negara dari cita-cita bangsa yang udah lama diperjuangkan dengan nama Indonesia itu. Oke, jadi banyak banget ya yang kita bongkar hari ini. Kesimpulan dari penyelaman kita. Pertama, soal mitos 350 tahun. Kayaknya perlu kita lihat ulang ya, kenyataannya lebih kompleks. Penjajahan efektifnya ternyata jauh lebih singkat. Dan ini justru nunjukin betapa gigihnya perlawanan leluhur kita selama itu. Betul, fokusnya jadi ke perlawanan. Kedua, kultur stelsel. Udah jelas ya, itu bukan sekedar sistem tanam biasa, tapi beneran eksploitasi brutal yang bawa penderitaan besar buat rakyat. Jadi istilah tanam paksa itu lebih pas menggambarkan realitasnya. Sangat pas. Ketiga, soal Indonesia. Nama ini adalah pilihan politik sadar para pendahulu kita. Sebuah identitas bangsa yang dibayangkan, diperjuangkan, dan lahir bahkan sebelum negaranya ada secara fisik. Dan memahami semua kerumitan ini, menurut saya, justru memperkaya cara kita memandang sejarah bangsa kita sendiri. Ini bukan cuma soal hitung-hitungan berapa lama dijajah, tapi lebih dalam lagi. Soal seberapa kuat perlawanan itu, bagaimana sebuah identitas bangsa itu dibayangkan, diperjuangkan, sampai akhirnya bisa terwujud jadi negara merdeka. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda para pendengar. Renungkan. Kalau kita lihat tadi gimana nama Indonesia yang awalnya cuma istilah ilmiah dari orang Eropa, bisa diambil dan diubah maknanya jadi simbol perlawanan dan identitas politik kita. Kira-kira nih, gimana ya cara kita di masa sekarang ini memakai atau mungkin menafsirkan ulang istilah-istilah, konsep-konsep, mungkin juga yang datang dari luar untuk mendefinisikan siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa di era global ini. Sebuah pemikiran aja sih. Terima kasih sudah menyimak penyelaman mendalam kita kali ini. Sampai jumpa.